Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Jadi Bill Gates tiba-tiba aja muncul di Jakarta, ketemu sama Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto, terus menyatakan dukungan buat program makan bergizi gratis, dan sekaligus ngumumin uji coba vaksin TBC besar-besaran di Indonesia. Sebenarnya apa sih yang lagi terjadi di sini? Dia juga nggak datang dengan tangan kosong loh. Lewat Gates Foundation, ada dana hibah senilai 2,5 triliun rupiah yang digelontorkan. Nah, angka segede ini tentu aja langsung bikin kita semua punya satu pertanyaan besar. Apakah ini sebuah pertanda baik buat Indonesia? Sebuah peluang emas yang harus kita ambil? Atau jangan-jangan ada agenda lain di balik semua kemurahan hati ini? Nah, mari kita coba telusuri lebih dalam. Mungkin banyak dari kalian yang ngira ini tuh langkah yang baru banget. Tapi kalau kita tarik mundur jejaknya, hubungan antara Bill Gates dan Indonesia itu sebenarnya udah dibangun dan terus berevolusi selama lebih dari 1 dekade. Coba deh lihat polanya di sini. Keterlibatannya itu berevolusi, naik kelas secara bertahap. Dimulai dari urusan komersial murni di tahun 2008 soal software, terus geser ke arah filantropik kesehatan di 2014 dan 2020, kemudian masuk ke sektor investasi startup digital di 2021. Dan puncaknya ya sekarang, sebuah kemitraan strategis bernilai triliunan rupiah yang mencakup banyak banget sektor penting. Jadi jelas banget kan, ini tuh bukan kunjungan yang sifatnya dadakan. Ini adalah sebuah long game, permainan jangka panjang yang udah diperhitungkan dengan sangat matang, di mana skala dan cakupannya terus membesar dari waktu ke waktu. Oke, sekarang mari kita beralih dan lihat inisiatif besar yang pertama, uji coba vaksin TBC global, di mana Indonesia jadi salah satu panggung utamanya. Angka ini adalah jumlah orang yang meninggal karena tuberkulosis di Indonesia setiap tahun. Inilah alasan kenapa urusan vaksin ini jadi agenda yang sangat-sangat besar dan penting. Vaksin yang namanya M72-AS01E ini, kalau berhasil bisa jadi terobosan bersejarah loh. Coba bayangin, kita bisa memotong sampai setengah dari kasus TBC aktif. Ini bisa jadi game changer buat melawan salah satu penyakit paling mematikan di negara kita. Terus, kenapa harus Indonesia? Tentu bukan tanpa alasan. Pertama, kita ini negara dengan beban TBC tertinggi kedua di dunia. Kedua, kita punya rekam jejak distribusi vaksin yang terbukti sukses pas pandemi kemarin. Nah, kombinasi inilah yang menjadikan kita lokasi uji coba yang sangat relevan dan strategis di mata dunia. Dan disinilah letak dilema utamanya. Di satu sisi, harapannya gede banget, potensi menyelamatkan ribuan nyawa dan jadi terobosan kesehatan publik. Tapi di sisi lain, ada risiko yang nggak bisa kita anggap remeh. Siapa yang bakal mengontrol data medis kita? Seberapa transparan prosesnya, terutama soal efek samping? Dan yang paling penting, apakah kita cuma akan jadi lahan uji coba murah tanpa punya kedaulatan? Oke, selain vaksin, perhatian Bill Gates juga ternyata tertuju pada program sosial andalan dari pemerintahan yang baru. Kenapa Gates bisa begitu tertarik? Setidaknya ada 3 alasan strategis. Pertama, skalanya yang masif. Menyentuh jutaan anak, ini menawarkan potensi data yang luar biasa. Kedua, program ini kan membangun infrastruktur sosial langsung ke sekolah dan keluarga, ini bisa jadi pintu masuk buat intervensi lain. Dan ketiga, ini adalah program andalan dengan momentum politik yang sangat kuat. Nah, ini pengingat yang penting banget. Kehadiran pihak internasional seharusnya nggak bikin kita jadi lengah. Justru sebaliknya, ini harus jadi semacam alarm, pemicu untuk menuntut transparansi dan eksekusi yang sempurna. Pertanyaannya, kita siap nggak dengan pengawasan sebesar ini? Dan ini membawa kita ke bagian terakhir yang bisa dibilang jadi puncak dari seluruh keterlibatan selama 15 tahun ini, Dana Trade Trust Fund. Ini bukan lagi sekedar hibah biasa ya, dan antara trust fund ini adalah proposal untuk menciptakan semacam mesin pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan. Sebuah badan filantropi nasional raksasa yang operasinya di luar APBN. Dengan adanya tawaran kursi sebagai penasihat, peran Bill Gates ini bisa berubah total. Dari yang tadinya cuma donatur dari luar, menjadi mitra strategis yang terintegrasi langsung ke dalam sistem pembiayaan pembangunan nasional kita. Ini adalah sebuah lompatan yang sangat besar. Jadi, pada akhirnya kita dihadapkan pada 2 narasi yang saling bersaing. Apakah ini sebuah peluang emas untuk dapat akses ke jaringan global dan mengadopsi standar internasional? Atau jangan-jangan ini justru ancaman kita bisa kehilangan kendali atas arah pembangunan kita sendiri, di mana prioritas nasional bisa ikut dibentuk oleh kepentingan asing? Pada akhirnya, bola ada di tangan kita sendiri.
Keberhasilan atau kegagalan dari semua eksperimen besar ini sangat bergantung pada kemampuan kita untuk mengelolanya dengan cermat, transparan, dan akuntabel. Jadi, menurut kalian gimana? Haruskah kita lebih terbuka pada kolaborasi semacam ini, atau justru harus lebih waspada? Coba bagikan pendapat kalian.